kita bilang, wah sekarang mah tambah jelimet gitu ya. Enggak, sebenarnya kita kan sama-sama belajar gitu ya. Baik, saya akan satu-satu ya. Pertama, di modul ajar atau RPP itu ada fase. Ini sebenarnya sih nggak wajib. Maksudnya tampilannya seperti ini. Ini supaya menarik. Pak Rianto kemarin belajar Canva bisa biar menarik gitu kan, jadi warna-warni gitu. Pertama fase itu ada karena SMP itu fasenya adalah fase D. Udah pokoknya semua sama. Fase D kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian ada mata pelajaran. Kemudian ada penulis modul. Nah, jadi kita itu dicantumkan di tulisan, di penulis modul atau penulisnya saja nggak apa-apa. Kemudian nama sekolah, ini ada beberapa yang kata saya juga, kata Pak Sugeng betul, 3 baku ya. Ada yang mencantumkan nama sekolah, ada yang enggak gitu. Tapi kita kan biar ada kalau misalnya mah identitas lah, ada dimasukkan nama sekolah. Kemudian kelas dan semester, udah seperti biasa lah Pak identitasnya. Nah sekarang ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini contoh ya, peserta didik mampu memahami dan memiliki. Nah ini tuh dari mana? Diambil dari SK Kepala BSKAP Kemendikbud. Dari mana Pak? Ini Pak, diambilnya dari sini. SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033 HKR 2022. Tinggal misalnya tadi kan ada istilahnya capaian ya, capaian. Nah, ini kan capaian pembelajaran. Tinggal kita ketik saja di sini. Karena ini banyak sekali dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, jadi tinggal ketikkan saja. Mau mencari capaian pembelajaran mata pelajaran apa, tinggal diketik saja. Capaian pembelajaran, misalnya ilmu pengetahuan alam. Tinggal sini ke bawah. Oh ini nih capaian pembelajaran tuh. Tinggal nanti copy paste aja, copy paste ya, bahasa Inggrisnya. Lebih mudah kan? Jadi oh dari sini nih capaian pembelajaran, tinggal kita masukkan ke sini, capaian pembelajaran. Ya, ini untuk capaian pembelajaran. Sekarang topik pembelajaran, bukan topik Arif Marti ya. Topik pembelajaran ini dari mana? Saya ambil ini biar memudahkan. Ada dari buku siswa. Saya kebetulan buku siswanya sudah ada untuk IPS. Buku siswa. Nah, ini tema yang pertama adalah keluarga awal kehidupan. Tinggal masukkan saja ke sini. Nah, di sini nih, tema 01 keluarga awal kehidupan. Kan kita bikin RPP tuh nggak harus semua. Kontennya atau materinya apa? Tinggal sesuaikan saja. Misalnya di sini sejarah keluarga. Ini didapat dari buku siswa. Kemudian tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran bisa didapat dari buku siswa. Indikator capaian pembelajaran. Ini sudah ada di buku. Tinggal copy paste aja dari sini nih. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa peserta didik diharapkan mampu. Nah, misalnya kita ambil berapa materi, ya udah sesuaikan saja, copy paste ke modul ajar. Gampang kan? Gampang ya. Jangan dibuat susah. Gampang, ini tinggal copy paste terus. Sekarang yang ke berikutnya, profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau materinya tentang keluarga, kira-kira masuknya apa?
Beriman masuk gak? Masuk. Kemudian gotong royong masuk gak? Masuk. Berkebinekaan global masuk gak? Masuk. Bisa diambil 3 profil pelajar Pancasila dari 6 ini. Ya, gotong royong kan ada di misalnya belajar di keluarga tentang gotong royong, ya udah ngambil aja dari yang gotong royong. Cukup 3 saja yang diambil. Ini saya tulis dulu biar tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja gitu ya. Nanti tinggal pilih 3 saja. Lanjut ya. Nah, sekarang langkah-langkah pembelajaran. Dari mana? Gampang, dilihat dari buku guru. Kemudian identifikasi masalah sudah ada. Itu di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan inti ya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi masalah peserta didik. Nah, ini kan tinggal copy paste dari buku tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya kita selipkan. Ada pertama assessment ya, assessment, kemudian pemberian tugas. Kalau misalnya ini ada pemberian tugas ya. Nah, yang berikutnya adalah refleksi. Kita tuh kan kadang lupa ya yang namanya refleksi, apalagi udah baru ngajar sebentar tiba-tiba udah gitu. Nah, seharusnya mah ada refleksi. Contohnya di sini guru memfasilitasi peserta didik menyimpulkan lah ya, siswa tuh suruh menyimpulkan apa sih materi yang didapat gitu ya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan. Itu kan sebenarnya kalau ya tadi ya kembali kepada kitanya pengaturan waktu pas kita mengajarnya gitu ya. Nah, kemudian penutup. Di sini tadi ada penutup. Contohnya adalah penilaian pembelajaran dilakukan secara lisan. Kan biasa kita juga suka nanya, kalau ini tuh apa namanya? Ada yang suka ngacung kan? Itu tuh penilaian juga gitu kan. Oh, siswa tuh ternyata bisa memahami gitu. Kemudian peserta didik melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya di sini adalah kan biasanya kalau siswa itu kan pas pembelajaran ada aja ada anak yang tidur atau apa. Itu kan termasuk penilaian juga gitu ya. Kemudian contohnya di sini ada sikapnya ya, apakah di sini kalau siswa, apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab? Kalau memperhatikan berarti bertanggung jawab. Apakah aku sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu? Kalau ada tugas, itu tuh udah masuk ke penilaian. Itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, bagaimana sejarah asal usul, misalnya keluarga masing-masing. Nah, itu berarti sudah menguasai di pengetahuan. Kemudian keterampilannya, contoh ini, pertanyaannya apakah aku sudah berhasil berperilaku dan bersikap sesuai peran sebagai anak di rumah. Misalnya di rumah, kamu kalau di rumah ngapain saja? Misalnya nyuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel, itu udah masuk ke penilaian keterampilan. Nah, kemudian refleksi, membuat kuis gitu ya, contoh ini membuat kuis dan lain sebagainya. Tindak lanjutnya, nah tadi ada refleksi, ada tindak lanjut. Peserta didik mempelajari lebih lanjut dan menginformasikan pembelajaran berikutnya. Itu di dalam RPP. Apakah harus seperti ini? Tidak. Silahkan explore masing-masing. Jadi nggak harus seperti ini ya, karena kemarin juga dari para narasumber itu nggak harus seperti ini, enggak juga gitu ya. Tapi intinya poin-poin pentingnya seperti ini. Boleh diedit-edit ya, tadi misalnya tujuan pembelajaran dan lain sebagainya bisa diedit-edit, dan itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan nanti pas semester awal pertama di kurikulum Merdeka. Sekaligus ini kan materinya sebenarnya udah nih, tinggal nanti saya kirim untuk dipelajari. Nanti kalau tinggal mau buat modul ajar atau RPP, ini tinggal ini tuh didapat dari mana, tinggal copy paste. Buku yang sudah ada itu ada di saya, tapi ini dari Pak Gosin sudah ada contoh 3, tapi saya cek ini benar buku yang akan digunakan kurikulum Merdeka. Jadi bukunya seperti ini. Nah, ini ada IPA, agama, sama apa lagi Pak Sugeng? Bahasa Indonesia. Silakan dipelajari guru yang sudah ada bukunya. Kalau yang belum ada,
kecuali nih ya, yang belum ada itu di Kemendikbudnya yang belum ada tuh pelajaran bahasa Inggris Pak, belum ada. Tapi PJOK itu sudah ada buku gurunya Pak, buku siswanya yang belum ada. Jadi bisa digunakan. Terus informatika juga ada Pak Wastra. Sekarang mah udah masuk resmi Pak Wastra. Alhamdulillah yang diusung oleh Pak Bambang dan kawan-kawan, informatika tuh sudah masuk ke mata pelajaran resmi Pak, masuk ke kurikulum Merdeka. Ya, ada lagi Pak Wastra. Nah, kemudian ini untuk yang seni itu tergantung guru mata pelajarannya. Misalnya Bu Imas sukanya di seni musik, sudah ambil yang seni musik saja. Ya. Jadi nggak kayak kemarin mah gado-gado ya Bu. Ada seni rupa, seni musik dan lain sebagainya. Sekarang mah cukup misalnya seni, Bu Imas senangnya di musik atau menguasai di musik, silakan di musik saja. Ya, atau yang misalnya guru yang satunya karena misalnya ada guru dua gitu, yang satunya di seni rupa nggak apa-apa, silakan di seni rupa gitu. Berbeda-beda juga nggak masalah, kan nanti pada saat penilaian juga berbeda. Nanti ada siswa yang suka dengan nah ini nih sekali lagi di sini kita peran penting guru nih untuk menguasai atau mengetahui karakter siswa. Ya seperti tadi ya. Kita juga mengadukan banyak argumen-argumen. Kita sekali lagi guru itu termasuk saya juga wali kelas tuh belum mengeksplor kemampuan atau kelebihan siswa. Yang justru dieksplor itu rata-rata kelemahan siswa. Ya, saya menemukan ada anak murid saya yang misalnya kalau di kelas atau pelajaran itu enggak. Tapi ternyata kemarin tuh Pak Poli itu server kanan kiri hebat Pak. Yang lain pakai tangan kanan itu tangan kiri, tapi kuat Pak. Oh, anak ini tuh ternyata bagus ya main polinya. Selama ini saya nggak tahu gitu. Nah makanya saya sih saran mungkin ke nanti ke siswa gitu ya, ke pembina OSIS kita adakan tuh tidak hanya misalnya porak saja. Nanti itu ada porseni, porak dan seni. Artinya apa? Kita tuh selama ini bibit-bibit musisi, penari, dan ini tuh ternyata banyak sekali Pak. Orang yang suka dengan misalnya bermain peran, nah ini saya penting juga nih ya. Saya tuh kadang nyari pemain yang bisa bermain film. Sekarang tuh banyak sekali ya lomba-lomba tentang film pendek. Kita tuh kesulitan mencari siswa yang bermain peran yang bagus. Padahal ini sebenarnya bisa dilakukan oleh guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, atau guru-guru yang lain supaya mana nih siswa yang berprestasi atau yang bagus main filmnya. Kemarin hasil dari film pendek akhirnya pada diundang untuk bermain film di Sumur Production yang film Arab. Ini bagian dari apa? Ini kalau misalnya kita sekolahan kita sudah punya bakat-bakat. Terus teranglah saya mengajar dari awal sampai sekarang itu yang berprestasi di bidang akademik itu masih sangat kecil. Baru levelnya kabupaten. Belum ada yang sampai tingkat provinsi apalagi tingkat nasional. Kita tuh kelebihannya di mana? Eskul, seni, olahraga. Nah, kelebihan inilah yang harusnya kita ekspor. Kemarin yang pencak silat kita kan nggak tahu-tahu gitu. Tiba-tiba ada yang juara tingkat provinsi, gitu kan? Nah, yang anak buahnya Paulus tinju lagi ya, berhasil nggak Paulus? Tinju.